Ada yang hendak aku sampaikan. Ada yang hendak aku ceritakan. Kepada diriku dan kepada kita semua. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Kalian tidak mengenalku dan tidak tahu siapa aku. Aku hanyalah seorang mahasiswa biasa yang hendak mengutarakan suatu hal yang luar biasa terjadi di depan mata kita. Suatu hal yang cukup menggangguku. Karena hal ini bukan hanya menyangkut satu orang saja, tetapi menyangkut banyak orang. Termasuk aku dan kita, generasi muda yang rawan dan rentan terhadap rupa-rupa godaan. Perihal apa yang ingin aku sampaikan, hal ini sebenarnya sudah cukup lama ada dan berlangsung. Sudah cukup lama menjamur dan sekarang semakin menjadi seiring perkembangan teknologi dan informasi. Namun masih sedikit yang mau peduli. Jujur, aku resah. Untuk sebagian orang mungkin apa yang akan aku sampaikan ini mengganggu kenyamanan mereka. Itu terjadi karena mereka telah terkontaminasi dan terpengaruh. Dalam sistem kerja otak mereka, apa yang sebenarnya buruk menjadi baik untuk mereka. Pemikiran mereka sudah berkabut. Semua karena dampak negatif dari pornografi. Ya, ini tentang pornografi. Pornografi menjadi momok penghancur banyak aspek kehidupan sosial manusia, terutama bagi mereka yang berkubang dan terjerat dalam pengaruh pornografi. Pornografi bukan hal sepele yang dapat kita abaikan. Bahayanya sangat luar biasa dan tidak dapat kita duga. Tidak ada jaminan untuk kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekeliling kita luput dari bahaya pornografi. Karena pornografi bukan hanya tentang orang-orang yang menonton adegan seksual 3 dimensi yang kemudian mempraktekannya, tetapi bahaya pornografi lebih dari itu. Semua berawal dari nafsu yang timbul karena menonton adegan porno, kemudian mempengaruhi sistem kerja pada otak manusia untuk melakukan rupa-rupa kejahatan. Pemerkosaan, perselingkuhan, pembunuhan, pelecehan, pedofilia, kekerasan merupakan sebagian dari begitu banyak dampak buruk pornografi. Dampak pornografi ini menyerang semua lapisan masyarakat, tidak pandang bulu siapa kita. Data membuktikan ada lebih dari 75 juta pecandu pornografi di dunia. Dan setiap harinya terus bertambah dan berkembang dengan pesat. Capaian tersebut bukanlah suatu prestasi, melainkan suatu ancaman karena semakin bertambah jumlah pornografi. Maka kejahatan akibat dampak dari pornografi pun ikut meningkat. Itu tandanya kita tidak aman. Sampai saat ini Indonesia pun belum terbebas dari kejahatan pornografi. Kendati berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemerintah, mulai dari pemblokiran situs-situs porno sampai kepada pembentukan tim khusus untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Namun, semua hal itu belum maksimal dalam menekan kasus pornografi. Karena kesemuanya itu menjadi percuma jika hanya mereka yang bergerak sedang kita hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab kita semua. Apa yang kita lakukan menentukan keadaan generasi selanjutnya. Jangan tunggu sampai kita atau orang-orang terdekat kita menjadi korban dari pornografi, karena akan percuma jika bergerak namun semuanya sudah terlanjur. Ingat, sekali terjerat dalam pornografi, akan sulit melepaskan diri. Enak dipandang bukan berarti memiliki dampak baik. Itulah pornografi. Pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita menonton video porno, maka secara tidak sadar kita sedang memperkaya industri pornografi dan sedang menyokong kejahatan semakin meluas. Kekayaan industri pornografi bahkan sampai mengalahkan industri perfilman. Data mengungkapkan pada tahun 2019, total pendapatan box office dunia mencapai rekor 42,5 miliar US dollar. Sedang berita yang dilansir dari Business Insider,
Pendapatan industri porno ternyata bernilai lebih dari 100 miliar US dollar secara global. Angka tersebut bahkan lebih besar dari beberapa perusahaan yang ada di dunia. Besarnya pendapatan industri porno tersebut membuktikan bahwa sangat besar jumlah peminat pornografi di dunia. Mencengangkan bukan, tentu sangat mencengangkan. Pornografi memiliki jejak digital yang sangat besar. Situs pornografi tercatat sebagai posisi ketiga situs yang paling sering dikunjungi di dunia. Sedangkan dua teratas lainnya adalah YouTube dan Google. Yang lebih mencengangkan untuk kita, Indonesia termasuk pada negara tingkat ketiga sebagai pecandu pornografi terbesar di dunia. Berdasarkan data dari ECPAT, pada tahun 2018, angka konsumsi konten pornografi Indonesia masuk pada posisi mengkhawatirkan. Sementara itu, dari hasil survei situs penyedia video dewasa Amerika, Indonesia menempati ranking kedua pengakses terbanyak video porno. Survei yang dilakukan Pornhub mendapati 2015 dan 2016 Indonesia menduduki ranking kedua pengakses pornografi setelah India. Dan dari data tersebut pun diketahui bahwa mayoritas dengan presentase 74% pengakses konten dewasa di Indonesia adalah generasi muda, serta sebagian kecil lainnya orang dewasa. Di sisi lain, survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak KPAI terhadap 4.500 pelajar menghasilkan data total pengakses konten pornografi hampir mencapai angka maksimal 100%. Hasil tersebut semakin memperkuat fakta bahwa Indonesia darurat pornografi. Ini bukan lagi hal lucu. Indonesia darurat pornografi dan tidak dalam keadaan aman. Generasi muda yang diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet untuk membangun bangsa sedang dalam bahaya. Mau jadi apa masa depan Indonesia jika generasi yang diharapkan ternyata sedang menghancurkan masa depannya? Ayo peduli, jangan tutup mata kita, jangan lagi tutup telinga kita. Aku, kamu, kita perlu gotong royong untuk menolak dan mengecam pornografi. Mulai hari ini, katakan tidak pada pornografi dan berjanjilah pada diri kita sendiri untuk menjadi generasi yang bertumbuh dengan sehat, baik fisik maupun mental.